Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal 62, mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-9, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini melalui teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang tenang dekat dengan Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini satu hal yang paling penting, salah satunya adalah ketenangan. Jika kita sukses, jika kita berhasil, jika kita bisa melakukan banyak hal, orang-orang berkata kita sukses, orang-orang berkata kita berhasil. Tetapi jika kita tidak mengalami ketenangan hidup, maka menurut saya semuanya adalah nol. Artinya saudara, bahwa kita membutuhkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Kita butuh mengalami ketenangan dalam perjalanan hidup kita. Saat ini, apa yang saudara alami? Apakah dalam perjalanan kehidupan saudara mengalami ketenangan? Mungkin saudara berkata, bagaimana tenang jika ada masalah? Bagaimana tenang jika banyak persoalan? Bagaimana tenang jika menghadapi situasi seperti sekarang ini? Saudara, ketenangan itu bukan ditentukan oleh masalah, persoalan, dan situasi apapun yang kita hadapi. Karena ada orang yang tidak punya masalah tetapi hidupnya tidak tenang. Ada orang yang segala sesuatu ada tetapi dia putus asa. Ada orang yang berada di puncak kesuksesan tetapi matinya karena obat-obatan penenang saudara. Artinya ketenangan itu bukan ditentukan oleh situasi yang ada, tetapi dengan kita tenang, kitalah yang akan menentukan situasi, kitalah yang akan mengubah situasi. Dengan kita mengalami ketenangan, kita bisa berbuat banyak, kita bisa berkreasi, kita bisa kreatif, dan mengubah segala masalah yang ada. Kita bisa mempengaruhi banyak hal jika kita mengalami ketenangan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, kalau saat ini saudara rindu mengalami ketenangan di dalam hidup saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita renungkan firman Tuhan, bagaimana kita mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita. Saya akan membaca dan menjelaskan teks firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita pagi hari ini, saudara. Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat,
curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan saudara, Mazmur yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud menegaskan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, kalau kita ingat dan belajar kembali siapa Daud, maka kata-kata Daud ini akan menjadi kata-kata yang sangat bermakna secara mendalam. Karena orang yang berkata pada Allah saja kiranya aku tenang adalah orang yang punya begitu banyak pengalaman dalam hidupnya. Dia pernah menjadi pengembala, dan sebagai pengembala dia berkata seringkali dia melawan singa dan dia merobek-robek mulut singa. Dan kemudian dia pernah menjadi panglima tentara, dan kemudian dia seringkali berperang dan mengalahkan tentara besar yang menjadi lawan mereka. Dan dia juga adalah orang yang pernah merobohkan Goliat. Dan dia juga adalah orang yang akhirnya menjadi raja yang luar biasa. Artinya saudara, Daud yang berkata kepada Allah saja atau di dekat Allah saja aku tenang adalah orang yang punya begitu banyak prestasi, begitu banyak pengalaman hidup, begitu banyak kesuksesan, begitu banyak keberhasilan. Dan pada akhirnya dia sebagai panglima tentara, dia punya pasukan, dia sebagai raja, dia punya keamanan dan sebagainya yang dia miliki di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang punya begitu banyak hal yang bisa diandalkan dalam hidupnya, orang itu berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, kalau saat ini kita mencoba membandingkan hidup kita dengan Daud, siapakah kita? Kalau saat ini saudara coba membandingkan hidup saudara dengan Daud yang penuh dengan keberhasilan, penuh dengan kesuksesan, ada begitu banyak yang bisa diandalkan dalam hidupnya. Namun dia pun berkata bahwa setelah dia menjalani kehidupannya, dia mengakui bahwa keamanan dan ketenangan hanya dia dapat dekat pada Allah. Kenapa begitu banyak orang yang merasa aman jauh dari Tuhan? Sedangkan orang yang pernah menjadi nomor satu di dunia berkata bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Kenapa kita terkadang menganggap aman saja jauh dari Tuhan? Mungkin kita perlu mengoreksi diri lagi saudara hari ini. Apakah kita sedang mengalami ketenangan yang sejati? Apakah kita paham ketenangan yang dimaksudkan oleh Daud ini? Ataukah ketenangan, keamanan yang kita maksudkan itu adalah keamanan, ketenangan yang palsu? Ketenangan, keamanan yang kita cari, yang kita berusaha untuk raih dalam hidup ini adalah ketenangan, keamanan yang palsu. Tahukah saudara bahwa Daud yang sudah mencapai begitu banyak prestasi, yang sudah berhasil dalam begitu banyak hal dan meraih begitu banyak hal, namun setelah semuanya itu dia alami, dia kemudian mengakui bahwa ternyata hanya dekat Allah saja dia mendapat ketenangan. Kalau orang sudah mengalami banyak hal berkata demikian saudara, maka menurut saya itulah yang benar. Kalau orang tidak mengalami apa-apa tapi kemudian dia berkata dia bisa tenang karena ini, karena itu dan sebagainya. Dengar saudara, Daud dalam segala prestasi, segala keberhasilan, segala yang dia capai dalam hidupnya, dia berkata dan menegaskan bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Hari ini, apa yang menjadi ketenangan saudara? Jangan sampai ketenangan, keamanan yang saudara cari dalam hidup saudara adalah ketenangan dan keamanan yang palsu. Biarlah kita menjadikan, biarlah kita menyadari, dan biarlah kita mengalami bahwa hanya dekat pada Allah saja kita mengalami ketenangan. Biarlah kita mengalami bahwa ketenangan dekat dengan Tuhan itulah ketenangan yang sesungguhnya, dan biarlah itu yang kita alami dalam hidup kita saudara. Daud itu yang dia alami, ketenangan di dekat dengan Tuhan.
Saat ini apakah saudara butuh ketenangan sejati? Mungkin saudara berkata, pendeta, saya sedang mengalami hidup yang sulit, yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kecemasan. Tidurku tidak nyenyak lagi hari-hari ini. Aku butuh ketenangan. Dengar saudara, jangan cari ketenangan di tempat lain. Orang yang pernah mencari ketenangan dan mencapai begitu banyak hal di dunia ini, yaitu Daud, dia pun berkata bahwa ternyata hanya dekat pada Allah ada ketenangan. Biarlah setiap kita juga hari ini, saudara, mengalami dan mengakui bahwa hanya dekat Allah ada ketenangan. Carilah, raihlah ketenangan dekat dengan Tuhan. Alamilah ketenangan sejati di dekat Tuhan. Pertanyaannya hari ini, seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Mungkin saudara berkata, belakangan ini saya jauh dari Tuhan. Berapa waktu yang lalu, saudara, ada seorang anak Tuhan yang menelepon saya, dan dia berkata, pendeta, doakan saya, doakan keluarga saya, doakan suami saya dan sebagainya. Kami mengalami ini dan itu dan sebagainya. Lalu kemudian singkat cerita, saudara, saya konseling dia, dan akhirnya masalahnya adalah mereka jauh dari Tuhan. Dulu ketika mereka dekat dengan Tuhan, ada begitu banyak pengalaman luar biasa yang mereka alami. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan. Dan yang paling nyata adalah hidup mereka begitu jelas. Mereka hidup dalam kedamaian. Kedamaian, ketenangan yang mereka alami begitu nyata dalam hidup mereka. Tetapi belakangan begitu banyak masalah, persoalan. Dan ternyata mereka jauh dari Tuhan. Hari ini seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Jangan-jangan ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak masalah yang saudara alami. Itu karena saudara jauh dari Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Setelah Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah dia tenang, dia nyatakan itu kepada umat-umat Tuhan, kepada masyarakatnya. Dia tegaskan kepada mereka bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Dia tuliskan itu dalam mazmurnya, bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Lalu kemudian dia menceritakan, dia menasihatkan apa yang harus dialami supaya mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Apa yang harus dilakukan supaya mengalami ketenangan dalam Tuhan. Saya akan membacakan kepada saudara. Ketika di ayat yang ke-6 dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Maka di ayat 9 dia berkata, saudara, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Jadi yang dia lakukan sehingga dia mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan adalah dia percaya kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, situasi sulit, situasi berat, dalam peperangan, di hadapan musuh, dan situasi senang. Dia menjalani kehidupannya dengan hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu juga yang dia nasihatkan kepada jemaat. Karena ketika dia hidup sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya beriman kepada Tuhan, dia mengalami ketenangan daripada Tuhan. Dan itu yang dia nasihatkan kepada umat Tuhan, supaya mereka pun sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena di sanalah mereka akan menemukan dan mengalami ketenangan. Hari ini, saudara, untuk saya dan saudara, kita bisa mengalami ketenangan sejati daripada Tuhan. Mari kita jalani hidup kita dalam iman. Karena dengan imanlah Allah bertindak. Dengan imanlah Allah berkarya dalam hidup kita. Dengan imanlah Allah menyatakan kuasanya. Dan dengan iman Dia akan memberi ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi kita. Itu sebabnya yang pertama, saudara, kalau saudara rindu mengalami ketenangan daripada Tuhan, hiduplah dalam iman. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan apapun yang saudara alami. Mungkin saat ini saudara berkata, pendeta, hidupku terlalu berat. Sampai-sampai aku tidak percaya lagi kalau ada Tuhan. Aku tidak percaya lagi kalaupun ada Tuhan. Aku tidak percaya kalau Dia sanggup bertindak. Dengar, saudara, tetaplah hidup dalam iman apapun yang terjadi. Saat itu saudara akan mengalami ketenangan. Dan kemudian dalam ketenangan saudara akan bisa melakukan banyak hal. Dan ketika saudara melakukan sesuatu, di sana Tuhan akan memberkati saudara. Alami ketenangan dengan hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua yang dinasihatkan oleh Daud kepada umat Tuhan,
supaya mereka juga mengalami ketenangan seperti yang dia alami. Yang pertama tadi dia berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Dan yang kedua, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Yang kedua yang ditegaskan oleh Daud kepada umat-umat Tuhan adalah supaya mereka mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Supaya mereka berdoa kepada Tuhan, supaya mereka mengadu kepada Tuhan, supaya mereka menyerahkan segala situasi, keadaan, kondisi hidup mereka kepada Tuhan. Hari ini juga, saudara, kalau saya dan saudara, kita rindu mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita, maka hiduplah dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Hiduplah dalam penyerahan kepada Tuhan. Hiduplah dalam doa. Biarlah, saudara, setiap kali kita mengalami kesusahan, kesulitan, beban, persoalan, dan sebagainya, mari kita datang tersungkur di kaki Tuhan dan menceritakan, Tuhan, aku sakit. Tuhan, aku kekurangan. Tuhan, aku sedang dalam masalah. Mari kita angkat segala beban, masalah, persoalan hidup kita kepada Tuhan. Maka ketika kita lakukan itu, kita akan mengalami ketenangan, karena Tuhan akan bekerja memberi ketenangan bagi kita. Dan Dia juga akan campur tangan untuk memberi jalan keluar bagi kita. Jadi yang pertama, saudara, untuk mengalami ketenangan daripada Tuhan adalah percaya kepada Dia. Dan yang kedua, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Berdoalah kepada Dia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, saudara, yang dinasihatkan Daud kepada umat Tuhan supaya mereka mengalami ketenangan. Ayat 9 kembali. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Kemudian yang terakhir dia berkata, Allah ialah tempat perlindungan kita. Artinya dia mau menegaskan bahwa berlindunglah kepadanya, karena Dialah tempat perlindungan kita. Tuhan melindungi kita, saudara. Berlindunglah kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi kehidupan kita, karena Dialah perlindungan di dalam kehidupan kita. Berlindunglah kepadanya. Saudara, satu kali ada satu kisah nyata di mana satu kali ada satu daerah kebakaran. Dan kemudian setelah selesai kebakaran itu, kemudian orang-orang mencari sesuatu di sana, dan kemudian ketemulah seekor induk ayam yang sudah hitam terbakar, bulu-bulunya terbakar, saudara, dan kemudian badannya hangus, dan dia sedang telungkup seperti melindungi sesuatu. Lalu kemudian ada seseorang yang kemudian berusaha untuk menyingkirkan induk ayam ini yang sudah hangus terbakar. Ketika dia singkirkan, betapa luar biasanya, ternyata di bawah sayapnya itu ada sekian banyak anak ayam yang tetap aman di sana, tetap terlindungi di sana. Induk ayam ini biarkan dirinya terbakar hangus habis, saudara, untuk menjamin bahwa anaknya aman di bawah sayapnya. Bukankah Allah melakukan jauh lebih dari itu, saudara? Allah bahkan rela meninggalkan sorga, rela mati di kayu salib untuk saya dan saudara aman, untuk kita mengalami keselamatan, untuk kita dilindungi, untuk kita diselamatkan. Allah mengorbankan segalanya untuk kita, untuk melindungi saya dan saudara. Betapa aman tenangnya anak dari ayam itu tadi di bawah sayap induknya. Dan biarlah, saudara, saya dan saudara juga mengalami ketenangan, kedamaian, ketentraman di bawah sayap Tuhan. Dia yang telah rela mengorbankan semuanya, rela menyerahkan semuanya supaya kita aman, terlindungi, selamat. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Saat ini kita sudah merenungkan bahwa Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan. Dari semua prestasi yang dia alami dalam hidupnya, hanya dekat Allah saja dia tenang. Dan kemudian bagaimana dia mengalami ketenangan? Dia percaya kepada Tuhan. Dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan kemudian dia berlindung kepada Tuhan. Dan itu juga yang dia nasihatkan kepada umat. Percayalah kepada Tuhan. Serahkan dan curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dan berlindunglah kepada Tuhan. Dan biarlah itu juga yang kita lakukan hari ini, saudara.
Tetap percaya kepada Tuhan, tetap curahkan isi hati saudara kepada Tuhan dan berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan saudara, maka saudara akan melihat dan mengalami ketenangan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, sehingga janji-janji firman Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan bersama berdoa. Mari imani firman Tuhan, klaim janji firman Tuhan, dan buat komitmen terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, di sepanjang kehidupan saudara, khususnya di sepanjang hari ini. Renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan.
Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa,
Berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan.
hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu
rasakan hangat kasih-Mu Bapa-Ku, Allah Bapa-Ku yang baik. Di hadapan tahta-Mu ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah,
beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan roh